Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa tonton video ini sambil sarapan. Karena memang sarapan itu penting untuk kegiatan kita ke depannya. Oke, jadi setelah teman-teman UTS minggu lalu, hari ini kita masuk lagi ke pertemuan ke-9. Ya, di dalam pertemuan ke-9 ini, Bu Nila mau menyampaikan terkait minimalisasi biaya pangan. Ya, jadi mungkin minimalisasi biaya pangan di sini berbeda ya dengan minimalisasi biaya yang diajarkan di teman-teman akuntansi ataupun ekonomi. Jadi memang minimalisasi biaya di sini adalah terkait pangan dan gizi. Ya, oke, ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Sandi yang telah membantu dalam proses membuat PPT ini. Oke, nah jadi kita ada 4 bahasan dalam minimalisasi biaya pangan dan gizi. Yang pertama adalah definisinya, kemudian konsepnya, tujuan dan analisis dari biaya pangan itu sendiri. Untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membahas keempatnya ini, namun nanti pada food cost analysis ini akan saya potong, jadi akan hanya semacam apa ya, preambul atau awalan mengenai analisis biaya pangan. Nanti untuk pertemuan ke-10 akan saya lanjutkan terkait food cost analysis. Oke. Nah, oke, kita masuk ke definisi. Perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, apa arti dari beberapa term atau istilah yang akan sering muncul di sini. Yang pertama adalah harga, yang kedua adalah biaya. Ya, jadi harga dan biaya ini berbeda, teman-teman. Jadi kalau harga itu adalah biaya, tapi yang berkaitan dengan tingkat harga suatu barang yang harus dibayar, gitu. Jadi misalnya harga dari makanan pizza, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kalau teman-teman beli gitu atau membuat kan perlu biaya di situ. Nah, berapa yang harus dibayar itu adalah harganya. Itu. Kemudian yang kedua adalah biaya. Jadi biaya itu sendiri itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan angka yang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi dengan tujuan tertentu. Nah, misalnya teman-teman ini menganggarkan suatu biaya. Jadi, kenapa namanya itu anggaran biaya, bukan anggaran harga? Ya, karena memang biaya itu adalah kayak suatu apa ya, modal ibaratnya gitu ya, modal yang diukur dengan satuan uang, dan itu tuh bisa yang telah terjadi atau akan terjadi. Jadi kenapa namanya bukan anggaran harga tapi anggaran biaya, karena itu merupakan rencana atau tujuan untuk apa ya, suatu pengorbanan ke depannya gitu. Oke. Nah, jadi definisi dari minimalisasi biaya sendiri itu adalah memproduksi keluaran pada biaya semurah mungkin. Keluaran ini adalah hasil ya. Jadi kita namanya juga minimalisasi biaya ya. Jadi kita ingin mendapatkan ibaratnya kita bisa memproduksi suatu hal atau kita bisa mendapatkan suatu hal tapi dengan biaya semurah mungkin, serendah mungkin. Ya, itu. Nah, keluarannya apa kalau di sini? Keluarannya di sini terkait pangan dan gizi itu seperti harga pangan yang terjangkau, pangan-pangan itu tersedia, pangan-pangan itu bergizi, mencukupi angka kebutuhan gizi, angka kecukupan gizi, sesuai dengan kebiasaan makan kita dan sehat. Ya, jadi minimalisasi biaya yang dilakukan dalam konteks pangan dan gizi adalah bagaimana ya supaya kita ini kita ngomongnya ke populasi ya atau ke masyarakat gitu. Kita itu pemerintah itu bisa menyediakan pangan yang sehat, terjangkau, sesuai kebiasaan, kemudian bergizi, bisa mencukupi kecukupan gizi kita sehari-hari, tapi dia
apa upayanya gitu ya, ibaratnya modal untuk menyediakan itu tuh seminimal mungkin, serendah mungkin. Ya. Ya, bisa kita artikan di sini bahwa minimalisasi biaya pangan itu eh, jadi kalau kita ngomongnya konteksnya analisis ya, analisis biaya konsumsi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi secara optimal dengan biaya yang paling minimal. Oke. Nah, setelah tadi kita cerita terkait konsep ya, definisi. Kita sekarang ingin mengetahui gimana sih konsep dari minimalisasi biaya pangan dan gizi ini. Jadi kita harus ketahui dulu terkait pengertian dari kecukupan gizi. Ya, kecukupan gizi itu adalah kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat. Menurut umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, genetik, dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Jadi kecukupan gizi ini biasa kita sebut AKG ya, angka kecukupan gizi. Rata-rata ya, jadi kalau kita bilang itu kalau kurva yang seperti ini ya, seperti yang melengkung gini itu, nah kita itu kecukupan gizi ini ada di antara plus 2 SD dan minus 2 SD. Ya, jadi ini itu rata-ratanya kita gimana sih kita harus mencukupi kebutuhan zat gizi kita dalam sehari. Tapi ini bagi orang sehat ya. Jadi kalau untuk orang sakit memang kebutuhan atau kecukupan gizinya nanti akan berbeda karena akan disesuaikan dengan faktor stres dan kondisi fisiologis lainnya. Jadi kita bisa memenuhi zat gizi kita dalam sehari untuk mencapai kesehatan yang optimal. Itu kecukupan gizi. Kemudian harga pangan, ya harga pangan itu adalah nilai ekonomi komoditi pangan. Mungkin teman-teman kemarin masih ingat ya terkait harga zat gizi, ya ini keluar lagi nih di sini harga pangan yang dipertukarkan atau dinyatakan dalam satuan mata uang. Kemudian ada istilah preferensi pangan dan gizi ini dari kata prefer ya. Prefer kalau dalam bahasa Inggris itu adalah lebih memilih kayak gitu ya, lebih suka, lebih memilih gitu. Jadi preferensi pangan gizi ini daya terima ya terkait pangan atau zat gizi tertentu yang biasanya terkait dengan fisiologis, selera dan budaya. Ya, misalnya seperti budaya Batak yang punya selera atau preferensi pangan yang pedas-pedas gitu dibandingkan orang suku Jawa terutama di Jogja dan Jawa Tengah yang preferensinya makanannya cenderung sedikit lebih manis. Enggak, maksudnya cukup manis ya, bukan sedikit lagi cukup manis. Gitu. Oke. Nah, setelah kita tahu pengertian di sana, jadi konsep dari minimalisasi biaya ini yaitu kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa pangan itu kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi dia tuh merupakan kebutuhan primer ya. Dia tuh harus dipenuhi setiap saat. Nah, manusia itu memerlukan pangan sebagai sumber zat gizi untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi untuk mencukupi zat gizi tadi kita harus makan sehingga kita perlu pangan untuk memenuhi itu. Nah, ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi gitu. Jadi ketika misalnya harga katakan sekarang ya harga Lombok ketersediaannya itu kan lebih sedikit ya, tapi kebutuhannya itu besar. Artinya akhirnya harga Lombok ini nggak stabil, dia menjadi meningkat drastis dibandingkan sebelum-sebelumnya sehingga harga Lombok yang merupakan ibaratnya apa ya pangan yang dibutuhkan ya itu tuh bukan Lombok ya cabai cabai ini menjadi nggak masuk akal ibaratnya seperti itu. Nah sehingga perlu strategi pemanfaatan pangan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan zat gizi. Dan sehingga kita perlu nih metode analisis
untuk menghitung biaya konsumsi pangan yang optimal. Jadi gimana kita bisa, oke, dengan biaya segini kita bisa menekan harga cabai misalnya kayak gitu dengan kita mengadakan program seperti ini dengan biaya anggaran seperti ini kita bisa menyediakan cabai untuk seluruh kalangan, misalnya seperti itu. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa sih kita harus meminimalisasi biaya? Ini konteksnya mirip kayak di rumah tangga ya. Jadi kalau di rumah tangga kan ibaratnya dengan biaya serendah mungkin, bukan di rumah tangga, maksud saya di industri. Dengan biaya seminimal mungkin kita bisa mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Sama seperti itu. Jadi tujuannya itu yang pertama adalah mengukur dan membandingkan nilai ekonomi pangan dan gizi antar kelompok pangan dan zat gizi. Jadi misalnya antar kelompok pangan itu seperti kelompok pangan serealia, kemudian dibandingkan dengan kelompok pangan protein hewani, dengan nabati dan yang lainnya. Gitu. Yang kedua itu membandingkan nilai ekonomi antar wilayah dan antar waktu. Jadi misalnya wilayah di mana namanya antara Medan gitu dengan misalnya Bengkulu atau Padang atau misalnya Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Kemudian dibandingkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa pada tahun 2009 sama 2010 misalnya seperti itu. Kemudian mengukur dan membandingkan biaya konsumsi pangan antar wilayah dan waktu. Jadi kalau ini nilai ekonomi pangannya dan gizi, kalau di sini biaya konsumsinya, ya, itu. Kemudian menyusun alternatif pola konsumsi pangan yang efisien. Jadi dengan melakukan minimalisasi biaya, kita bisa tahu nih, oke, kalau kita tidak ada cabai merah gitu ya, cabai rawit merah, kita punya alternatif pola konsumsi yang seperti apa supaya kebutuhannya itu tetap terpenuhi, kecukupan gizinya tetap terpenuhi, preferensinya tetap dapat gitu. Jadi alternatif pola konsumsi yang seperti apa? Prinsip dari tujuan menganalisis minimalisasi biaya ini untuk memenuhi kebutuhan zat gizi secara optimal, tentu dengan biaya yang minimal. Kemudian membuat daftar atau susunan makanan yang terdiri dari satu atau jenis pangan yang mempertimbangkan harga dan preferensinya. Ini tujuan prinsipnya mirip dengan perhitungan harga zat gizi ya. Jadi kita ingin mengetahui atau kita dapat menyusun alternatif-alternatif pangan ya. Jadi kita harus ngitung dulu nih. Nanti kita akan tahu ya kapan kita harus menghitung harga zat gizi kita gitu. Untuk supaya biayanya minimal tapi hasilnya optimal. Oke, ini selanjutnya adalah food cost analysis. Jadi di food cost ini saya hanya permukaannya dulu ya. Nanti di pertemuan ke-10 akan saya jabarkan kembali food cost analysis ini. Oke, di dalam food cost analysis ini ada beberapa tahap, ada 5 ya. 5. Tahap yang pertama itu adalah rumuskan persoalan minimalisasi biaya pangan yang harus dipecahkan dalam bentuk pernyataan singkat dan jelas. Biasanya terkait jenisnya, harganya, dan kandungan zat gizi yang akan dipilih. Oke, nanti akan saya sampaikan contohnya. Kemudian pernyataan itu juga harus mencangkup jenis dan jumlah zat gizi yang ingin dipenuhi. Apakah yang ingin dipenuhi adalah proteinnya, ataukah zat besinya, ataukah vitaminnya, dan yang lainnya. Yang ketiga, pernyataan terkait preferensi fisiologis, sosial, atau budaya. Misalnya, preferensinya karena alergi, sehingga dia ingin mengetahui nih minimal biayanya memilih
makanan tempe ya, pangan tempe sebagai sumber proteinnya, atau dia kacang merah nih gitu untuk memenuhi protein nabatinya ya. Kemudian sosial budaya, kebiasaannya gimana di rumah atau di sekitar lingkungannya. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini contoh pernyataannya, seorang ibu ingin memberikan MPASI pada anaknya yang berusia 7 bulan. Ya, ada 2 jenis MPASI yang mungkin akan dia gunakan, yaitu bubur Milna dan susu formula. Oke, harga bubur Milna itu 1.200 per bungkusnya dengan kemasan sebanyak 25 gram. Kandungan per 25 gramnya itu 150 kilokalori dengan protein 2,5 gram. Nah, sementara itu harga susu formula adalah 8.000 per dusnya dengan kemasan 200 gram. Kandungan per 200 gramnya itu 800 kilokalori, sedangkan proteinnya 40 gram. Nah, si ibu ini ingin memenuhi paling tidak 60% dari kecukupan energi dan proteinnya melalui MPASI, 40%-nya yaitu melalui ASI. Jadi, ibu ini ingin tahu berapa biaya minimal yang harus dikeluarkan dalam sehari. Apakah dia akan memilih bubur Milna ataukah dia akan memilih susu formula dengan biaya yang paling rendah tapi hasilnya yang paling optimal. Oke, langkah kedua adalah buat tabel daftar kandungan zat gizi yang terpilih ya per satuan berat BDD. Jadi di sini ada tabel jenis pangannya apa, ya BDD-nya berapa persen, kemudian zat gizi persatuannya. Ini bisa zat gizi makro maupun mikro sesuai dengan pernyataannya ini. Dia ingin memenuhi apa sih? Ya, dia ingin memenuhi berapa sih? Gitu. Contohnya seperti ini. Jadi ini dari case yang tadi ya, ini ada jenis pangannya bubur Milna, yang kedua susu formula. Karena ini sama-sama produk instan sehingga BDD-nya 100% ya netonya ya. Kemudian kandungan zat gizi per gram BDD itu berapa? Nah, 6 ini dapat dari mana, Bu? Oke, mohon maaf. Oke, saya share sekali lagi ya. Oke, semoga sudah tampak. Ya, lanjutkan lagi. Oke. Jadi, kita harus tahu nih, per BDD-nya ini, dia, per BDD-nya, per gramnya ini, dia kandungan energinya berapa. Jadi, bubur Milna ini tadi kan beratnya 25 gram ya. Kandungan energinya 150. Berarti per gramnya, 1 gramnya, dia mengandung 150 dibagi 25, yaitu 6 kilokalori. Sedangkan proteinnya 150 2,5 gram dibagi 25 gram. Artinya 1 gramnya dia mengandung 0,1 gram. Ya, gitu ya. Sama seperti ini nanti di susu formula. Ini energinya itu tadi 200 ya. Energinya 800, beratnya 200 gram. Berarti 800 kilokalori dibagi sama 200 gram gitu. Oke, coba kita lihat lagi. Ini ya. Jadi untuk langkah yang kedua, jadi dibagi berapa kalori per gramnya. Ya, berapa protein per gramnya. Jadi kita bagi sama beratnya, berat dari makanannya itu. Oke, langkah nomor 2 sudah, kita masuk ke langkah nomor 3. Di langkah nomor 3, kita harus menghitung harga zat gizinya. Harga zat gizi masih ingat ya kemarin ya, gimana ya? Oke, nanti bisa ditengok lagi. Jadi di tabel harga zat gizi ini formatnya seperti ini. Jadi ada pangan,
ada jumlah pangan. Jadi ini URT-nya kalau URT dus, pack, buah, gelas, dan yang seterusnya. Kemudian ini harga pangan per URT-nya. Ya, kalau ini adalah harga pangannya ya. Jadi harga pangannya misalnya tadi ya, beratnya 25 gram, harganya 1.200. Berarti 1.200 dibagi 25 gram. Jadi 1 gramnya harganya berapa sih? Kayak gitu. Kalau ini adalah harga zat gizinya per satuan berat pangan. Oke, kita langsung ke contoh. Oke, jadi di sini misalnya pangannya adalah bubur Milna dan kedua adalah susu formula. URT-nya adalah bungkus. Satu bungkusnya dia mengandung beratnya 25 gram. Ya, maka harga pangan per gramnya adalah 48 dari 1.800 dibagi 25 gram. Kalau ini per gramnya harganya 40 dari 8.000 dibagi 200. Oke. Nah, harga zat gizinya gimana, Bu? Oke, harga zat gizinya masih ingat kemarin perhitungan zat gizi? Coba ya, ini Ibu berikan satu contoh ya. Jadi tadi energinya berapa? Dalam satu kemasan 25 gram. 150 untuk Milna ya. Sehingga 1.200 ini, oke Ibu mohon maaf, pointernya hilang sih. 1.200 ini dibagi sama 150. Hasilnya 8 rupiah. Jadi energinya nilainya adalah 8 rupiah. Kalau proteinnya gimana Bu? Ya sudah, berarti 1.200 dibagi 2,5 gram protein. Jadi harga satuan protein itu 480 gram, 480 protein per 1 gram protein. Ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini ya, teman-teman. Nah, dalam satuan kemasan itu, dia kan mengandung 0,1 protein. Harga 0,1 protein ini berapa? Ternyata harga 0,1 protein ini adalah 480. Sedangkan energinya, tadi harganya 8 rupiah. Ternyata 8 rupiah ini setara dengan 6 kilokalori protein, 6 kilokalori energi. Gitu, untuk bubur Milna ya. Kalau kita bandingkan dengan susu formula, ternyata proteinnya lebih murah, ya. Jadi saya bisa dapat 0,2 gram protein, saya cukup dengan bayar 200 gitu. Tetapi energinya lebih kecil. Oke, jadi ya milih mana nih gitu. Oke, ya seperti itu ya. Ya, nomor 4, milih mananya nanti akan saya bahas di pertemuan ke depan, pertemuan ke-10. Oke, sekarang ini dulu. Nah, buatlah tabel kecukupan, ya langkah keempat, buat tabel kecukupan berbagai jenis zat gizi yang diharapkan dengan menyusun tabel seperti ini. Karakteristik konsumen dan kecukupan zat gizi per satuan waktu. Seperti apa contohnya? Misalnya seperti ini. Jadi tadi kan Ibu itu ingin memilih antara MPASI itu untuk anaknya yang berusia 7 bulan. Artinya yang dimasukkan di sini adalah bayi usia 7 bulan. Kalau sasarannya adalah ibu hamil, tulis saja ibu hamil trimester berapa. Ya. Kemudian kalau ingin misalnya remaja usia berapa, kayak gitu ya. Nah, yang diinginkan itu adalah 60%. Boleh kalau ini nanti yang dituliskan adalah ingin 100% gitu ya. Boleh. Misalnya lagi ingin mencukupi serat 30 gram gitu ya. Boleh dalam sehari kayak gitu ya. Nah, besarannya berapa? Kita harus menceknya dengan angka kecukupan gizi. Dalam angka kecukupan gizi, kecukupan energi per hari bayi usia 7 bulan adalah 800 kilokalori. Artinya kalau 60%-nya ya berarti 480. 800 kilokalori dikali 60%.
Proteinnya juga, ini nanti proteinnya dikali sama 60%, karena ibu itu hanya yang mencukupi 60%-nya aja, gitu ya. Kalau serat misalnya ingin mencukupi 100% serat, ya sudah berarti seratnya di sini nanti 30 gram, misalnya kayak gitu ya. Oke. Langkah yang kelima yaitu kita harus merumuskan preferensi pangannya. Jadi preferensi pangannya itu apa namanya nanti mempertimbangkan beberapa hal, misalnya seperti mengelompokkan pangan ke dalam zat gizi utamanya, misalnya sumber karbohidrat, protein, lemak dan yang lainnya. Susun tabel dengan seperti ini. Ini saya belum ada contohnya ya. Jadi di sini nanti uraian preferensinya, misalnya apa namanya sumber karbohidrat. Preferensinya apa? Preferensinya dia suka bentuk apa namanya tekstur yang lembut seperti bubur misalnya, atau misalnya dia sukanya yang berasal dari nasi. Jadi nasi itu anak saya lebih diterima Bu dibandingkan apa namanya bubur halus gitu misalnya ya. Kemudian preferensi protein nabatinya, hewani. Misalnya hewani, fungsi preferensinya harus menghindari yang berasal dari seafood karena alergi, gitu ya. Atau misalnya dia lebih suka yang rasanya rasa daging atau rasa ayam, misalnya seperti itu. Ya, jadi preferensi itu derajat kesukaan atau ketidaksukaan terhadap makanan, seperti itu. Oke, jadi untuk penyelesaian masalah minimalisasi biaya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ini masih misteri ya, si ibu ini akhirnya milih mana nih yang lebih baik untuk mendapatkan hasil maksimal dengan biaya minimal. Oke, nah untuk tugas rutinnya seperti biasa, teman-teman saya harapkan membuat rangkuman ya. Dalam rangkuman itu nanti silakan teman-teman tulis tangan, kemudian difoto atau di-scan, nanti dijadikan satu PDF ya dalam bentuk PDF saja biar saya enak melihatnya gitu. Jadi saya bisa langsung scroll, oh oke, ini halaman ini halaman 1 2 3 4 5 misalnya seperti itu. Itu ya, jangan lupa nanti diupload hingga pukul 8 malam untuk resume dari materi kita hari ini. Oke, baik, mungkin itu saja untuk pertemuan ke-9 ini. Nanti kita akan melanjutkan diskusinya melalui Sibda. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir untuk pertemuan ke-9. Terima kasih semuanya. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.